Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tangkurak Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sang bos monster yang menatap tajam dan ia berkata agar sekarang Lucien pergi ke neraka. Dijelaskan bahwa bos monster itu adalah Undead Lord yang bernama Green Deluge dan sistem memberitahu bahwa monster itu sangat kuat sehingga mengatakan agar Lucien segera mengevakuasi diri. Lucien yang melihat hal itu pun langsung berpikir bahwa kemungkinan sang Undead Lord berada di level yang sangat tinggi sehingga sekarang ia harus melarikan diri, tapi ia bingung karena dirinya sudah dikepung dari berbagai arah. Undead Lord itu sendiri menatap dengan mengerikan sehingga Lucien berpikir bahwa melarikan diri pasti akan sangat sulit. Tiba-tiba saja para Greenbone pun mulai bergerak kembali dan mereka akan hidup lagi berkat kekuatan dari sang Undead Lord. Lucien menginjak tangkurak Greenbone itu dan ia berkata bahwa mereka itu menyebalkan karena tak bisa dihancurkan. Undead Lord sendiri mulai bergerak dan ia berkata agar sekarang Lucien menerima takdirnya dan pergi ke neraka. Lucien pun mulai berkeringat dingin dan dia bertanya tentang kekuatan mengerikan apa yang sedang dirasakannya saat ini. Undead Lord ternyata menggunakan kekuatannya pada batu nisan besar yang ada di sana. Lucien yang melihat batu nisan besar itu diangkat malah senang dan dia berpikir bahwa itu adalah hal yang bagus. Sambil bergerak sedikit di sana Lucien berkata dalam hati bahwa sekarang ia harus bergerak ke Winter Ice Ridge agar bisa pergi dari mereka. Undead Lord sendiri di sana mengeluarkan aura banteng merah dan dia bertanya tentang apakah sekarang Lucien memiliki kata-kata terakhir. Namun Lucien malah mengacungkan tangkurak jari tengahnya dan ia bertanya tentang siapa yang takut dengan nisan bobrok seperti itu. Undead Lord kesal ketika mendengar hal itu dari Lucien. Di sana ia pun tersenyum dengan mengerikan dan ia berkata bahwa itu bagus karena sekarang dirinya bisa melampiaskan kekesalannya. Terlihat Undead Lord mulai mengumpulkan kekuatannya dan dia berkata bahwa sekarang Lucien akan membayar kegilaan yang dirinya miliki. Batu nisan besar itu pun bergerak cepat ke arah Lucien berdiri saat ini. Lucien pun dengan cepat melompat ke arah batu nisan itu dan dia berkata bahwa si Undead Lord telah terhasut oleh dirinya. Di sana Lucien menancapkan pedangnya pada batu nisan itu. Terlihat Lucien menatap ke arah para tangkurak yang ada di sana, lalu ia melambaikan tangan dan berkata, "Adios." Ternyata Lucien ini terbang di atas batu nisan besarnya, sedangkan para Greenbone kaget karena Lucien menjadi terbang. Lucien pun pergi menghilang dari pandangan sang Undead Lord dan pasukan Greenbone miliknya. Undead Lord yang ternyata menggunakan tangkurak bertopeng itu pun marah dan ia berkata bahwa sekarang pasukannya harus segera mengejar Lucien. Pasukan Greenbone pun mulai mengejar Lucien, namun terlihat di sana mereka bingung karena ternyata yang tersisa hanyalah nisan yang sudah diberikan ucapan terima kasih dari Lucien. Para Greenbone yang melihat hal itu malah senang. Mereka berkata bahwa tulisan Lucien sangat bagus dan bahkan menyentuh hati mereka. Undead Lord yang melihat hal itu mengeluarkan kekuatannya karena kesal dan ia berkata bahwa mereka benar-benar sekelompok tangkurak yang sangat bodoh. Terlihat Undead Lord marah besar. Ia berkata bahwa mereka berjumlah banyak, tapi mengapa Lucien masih bisa kabur dari hadapan mereka? Dengan wajah tangkurak mengerikannya di sana ia pun berkata agar sekarang pasukannya mengejar dan menghabisi Lucien. Namun Lucien sudah berhasil kabur dan ia telah membawa 10 jari sebelumnya untuk diberikan pada Suellen. Suellen yang telah menerima hal itu pun memuji Lucien. Ia berkata bahwa Lucien telah bekerja dengan baik dan hal itu pun langsung membuat Lucien mendapatkan beberapa item sekaligus XP yang membuatnya naik level. Lucien terlihat sangat senang. Sekarang ia mendapatkan wrist armor yang bisa digunakan pada tubuh tangkuraknya tersebut. Lucien mengepalkan tangannya. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah memiliki perlengkapan baru dengan atribut yang meningkat cukup banyak. Suellen sendiri di sana menatap tajam dan ia bertanya tentang apakah Lucien ini bertemu dengan Undead Lord dari Greenbone Skeleton. Lucien berkata bahwa itu benar dan jika bukan karena kecerdasannya, Lucien pasti tidak akan bisa kembali ke tempat tersebut. Suellen pun tiba-tiba memegang Lucien. Ia berkata bahwa Undead Lord sedang mengumpulkan para skeleton untuk menyerang Winter Ice Ridge, jadi mereka harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Lucien yang mendengar hal itu pun langsung melihat ke arah quest yang diberikan oleh Suellen, di mana quest itu terlihat cukup sulit karena Lucien harus menghabisi banyak Greenbone sekaligus menghabisi sang Undead Lord. Lucien pun berpikir bahwa hadiah dari quest tersebut cukup banyak juga. Namun di sana Lucien tahu bahwa level dari questnya cukup tinggi dan mungkin ia akan kesulitan ketika menyelesaikan quest tersebut. Suellen sendiri di sana berkata bahwa hadiah yang tinggi memiliki resiko yang tinggi juga dan selama jiwa Lucien tidak diserap oleh Undead Lord, maka Spirit Flame-nya akan baik-baik saja.
Lu Chen yang mendengar hal itu pun melirik ke arah Suelen. Ia ingat dengan keadaan sebelumnya dan bertanya tentang apa sebenarnya Spirit Flame tersebut. Suelen menatap dengan mengerikan dan ia berkata bahwa Spirit Flame adalah sumber kehidupan bagi ras undead. Dijelaskan bahwa ada 4 suku besar dari Nocturnal Spirit dan mereka bekerja sama dalam kekuasaan yang ada di dunia. Pertama ada ras undead yang memiliki jumlah luar biasa besar. Kedua dari ras Corpse Demon, di mana mereka memiliki kekuatan fisik yang tertinggi. Ketiga ada Dwarf Elf, mereka ini adalah ras yang memiliki pengendalian sihir yang tertinggi. Terakhir ada ras Spectre, mereka bisa muncul dan pergi secepat bayangan. Dan bahkan mereka juga tidak terpengaruh terhadap physical damage. Lu Chen yang mendengar hal itu sedikit bingung. Ia berkata bahwa ras undead memiliki jumlah terbesar, tapi ia merasa jika ras undead mereka sedikit rendah. Suelen mengatakan bahwa di antara keempat suku undead, suku mereka memiliki kekuatan untuk menyerap Spirit Flame dan bisa mendapatkan evolusi tak terbatas, dan karena hal itulah mereka menjadi yang terkuat. Suelen juga mengatakan bahwa jika Spirit Flame milik Lu Chen diserap, maka ia akan jatuh pada neraka dan dihapuskan dari dunia. Lu Chen yang mendengar hal itu pun kaget karena ia pikir bahwa itu berarti akun miliknya akan dihapus. Suelen di sana berkata bahwa itu adalah hal yang wajar bagi suku undead mereka, di mana mereka memiliki dua pilihan, yaitu diserap oleh kematian atau menyerap kematian agar bisa berevolusi. Suelen mengatakan tentang para undead, undead commander, undead lord, dan juga undead king. Lalu yang terakhir ada keberadaan yang bisa bersaing dengan dewa. Lu Chen yang mendengar hal itu bingung dan ia bertanya tentang apa maksud keberadaan yang bisa bersaing dengan dewa. Suelen pun di sana memegang tangannya dan ia berkata bahwa itu adalah orang yang merupakan penguasa mutlak dari para undead. Ternyata itu adalah Nocturnal Spirit King yang memiliki aura luar biasa dan orang itu adalah Asura, sang penguasa mutlak. Suelen di sana mengatakan bahwa Asura adalah jalan untuk berevolusi menjadi penguasa mutlak dan untuk para undead Asura adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Suelen pun berkata bahwa ia mungkin sudah tidak memiliki cara untuk melewati jalan Asura, tapi ia percaya bahwa Lu Chen pasti bisa sukses melewati hal tersebut di masa depan. Karena hal itu Lu Chen pun langsung pergi. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menuju Huntingdon untuk melanjutkan huntingnya agar bisa menyelesaikan quest yang diberikan oleh Suelen. Suelen sendiri di sana malah menatap dengan aneh dan mengerikan ketika Lu Chen pergi jauh, dan ia berkata bahwa kejayaan bagi Lu Chen akan menjadi miliknya juga. Cerita pun berganti ke tempat para Greenbone berkumpul saat ini. Terlihat di sana para Greenbone sedang berjalan bersamaan dan mereka mengamati semua tempat yang berada di sana dengan hati-hati sesuai dengan perintah dari Undead Lord. Tiba-tiba seekor tangkurak burung berlevel 3 muncul di atas bebenguk salah satu Greenbone, dan tangkurak burung itu adalah burung pembawa pesan. Para Greenbone itu kebingungan karena tangkurak burung tadi memberitahu bahwa di atas nisan ada sesuatu yang sedikit mencurigakan. Salah satu Greenbone berkata bahwa di atas sana cukup tinggi, jadi bagaimana mungkin ada seseorang, dan mereka juga bingung tentang bagaimana orang lain bisa sampai ke atas sana. Si Greenbone akhirnya meninggalkan nisan tersebut. Dia berkata bahwa mungkin itu hanyalah burung lain yang sedang terbang di tempat tersebut. Namun ternyata di atas nisan itu ada Lu Chen yang bersembunyi. Lu Chen di sana berkata bahwa tadi hampir saja dirinya ketahuan oleh pasukan Greenbone. Lu Chen mulai memperhatikan keadaan di tempat tersebut. Di sana Lu Chen memikirkan banyak strategi. Ia berkata dalam hati bahwa sudah 30 menit dirinya di sana dan ia juga sudah mengecek segala hal yang berada di tempat tersebut. Lu Chen berkata bahwa di bawah ada 8 patroli tim dan mereka adalah para Greenbone dengan kekuatan yang cukup luar biasa. 5 orang dari pemimpin tim memiliki satu burung pembawa pesan, dan burung tangkurak itu akan memberikan informasi kejadian apapun yang dilihatnya pada pasukan Greenbone. Jadi burung itulah yang harus dihantam terlebih dahulu oleh Lu Chen. Namun ada satu hal yang membuat semua itu menjadi semakin menyebalkan, di mana setiap 10 menit dua tim akan saling bertemu satu sama lain. Lu Chen terus memperhatikan rencananya. Ia berpikir bahwa jika ia melakukan serangan dan waktunya telat, mungkin tim lain akan melihat hal tersebut dan menyerangnya. Lu Chen menatap tajam dan ia berkata jika hal itu terjadi, maka itu akan menjadi quest yang cukup sulit juga. Para Greenbone sendiri sekarang mulai bergerak dan mereka masih tetap pada kelakuannya yang bergerak secara sistematis. Lu Chen dengan cepat langsung bergerak dan ia pun berkata bahwa sekarang ia akan memulai quest yang cukup sulit untuk dilakukan tersebut. Para Greenbone yang melihat Lu Chen berlari langsung berteriak kencang dan mereka bertanya tentang siapa orang yang tadi datang ke arah mereka.
Namun Lu Chen sendiri langsung melakukan serangan pada tangkurak burung pembawa pesan. Di sana ia melakukan serangan kuat sehingga dipastikan burung itu tidak akan bisa menyebarkan hal yang terjadi. Para Greenbone yang melihat hal itu sendiri langsung terkejut. Di sana mereka menatap kaget dan berkata bahwa serangan dari Lu Chen barusan sangatlah cepat. Tiba-tiba saja Lu Chen pun melakukan serangan belakang pada hulu tangkurak Greenbone tersebut, dan hal itu menyebabkan sel-sel hitam keluar dengan mengerikan. Setelah melakukan serangan kuat dan menewaskan salah satu Greenbone, Lu Chen mulai bergerak kembali hingga para Greenbone lain kebingungan. Salah satu Greenbone yang kaget itu pun mencoba untuk menggunakan sebuah skill, sedangkan rekannya malah tetap melohok kebingungan. Si Greenbone melakukan serangan kuat dan ia berkata bahwa Lu Chen berani sekali menyerang mereka, dan sekarang ia pun akan mengirim Lu Chen ke neraka. Namun para Greenbone itu tak bisa berbuat banyak. Mereka terkejut karena Lu Chen melakukan serangan dengan kecepatan yang luar biasa. Terlihat para Greenbone yang terkena serangan Lu Chen mendapatkan damage terus-menerus karena serangan Lu Chen itu bisa mendarat dengan sempurna. Lu Chen sendiri di sana menatap tajam. Ia berkata bahwa sekarang dirinya harus terus bertambah cepat agar bisa menyelesaikan pertarungannya. Para Greenbone itu pun akhirnya tumbang dan mereka mengeluarkan sesuatu di atas kepala yang merupakan drop setelah dikalahkan. Lu Chen mengambil item drop tersebut, tapi tetap saja ia kesal karena dropnya hanyalah sebuah jari, dan dia berkata bahwa red drop dari barang bagus sangatlah kecil sekali. Namun Lu Chen pun langsung bergerak. Dia berkata bahwa dirinya sudah hampir 2 menit melakukan pertarungan, jadi sekarang ia harus bergerak kembali. Sambil melewati banyak batu nisan, Lu Chen berkata bahwa ia akan mengalahkan tim berikutnya dan mungkin ia harus mengalahkan mereka hanya dalam waktu 60 detik agar bisa menyelesaikan questnya dengan aman. Mata Lu Chen berbinar terang dan dia berkata bahwa dirinya akan mencoba hal tersebut dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan kecepatan luar biasa. Di tempat itu sendiri terlihat sekarang keadaannya hujan petir. Lalu para Greenbone dengan aura kuat muncul dan mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di hadapan mereka saat ini. Terlihat saat ini di hadapan mereka sudah ada banyak mayat pasukan Greenbone. Mereka berkata bahwa 8 tim sudah dikalahkan, dan jika mereka tidak datang ke sana, mungkin hal itu tidak akan diketahui. Pasukan yang datang adalah Greenbone dengan level yang lebih tinggi, dan salah satu dari mereka langsung bertanya tentang apakah mereka harus melaporkan hal tersebut. Ketika mendengar hal itu, ketua timnya pun marah. Ia berkata bahwa sang Undead Lord telah marah sebelumnya. Jadi jika Undead Lord tahu tentang hal tersebut, maka tentu saja dirinya pasti akan semakin marah. Bawahannya pun ketakutan dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengerti dan sekarang tujuan mereka adalah untuk menangkap Lu Chen. Ketua tim yang marah di sana berkata agar sekarang tim patroli dan pasukannya ditambah dengan banyak. Lalu semua tim harus membawa burung pembawa pesan agar nanti Lu Chen tidak bisa kabur dari area tersebut. Lu Chen sendiri sekarang telah mengalahkan 40 Greenbone dan mendapatkan 4 jari dari mereka. Lu Chen terus memperhatikan hal tersebut. Ia berkata bahwa dirinya telah mengalahkan cukup banyak Greenbone skeleton dan sekarang ia harus masuk lebih dalam agar bisa menyelesaikan questnya. Tapi Lu Chen kebingungan. Ia berkata bahwa dirinya adalah level 13, sedangkan sang Undead Lord berlevel 40, jadi kemungkinan hal itu sulit. Tapi ia akan tetap berusaha karena jika berhasil maka dirinya bisa naik level setidaknya ke level 15. Di kota tempat Lu Chen sendiri terlihat leaderboard tertinggi adalah level 18 dan player itu adalah seorang Undead Knight. Lu Chen berkata bahwa ranking 1 adalah orang bernama Orion berlevel 18 dan sekarang dirinya masih level 13. Langit di sana pun semakin mengeluarkan air dengan petir yang bergemuruh, dan di sana Lu Chen berpikir bahwa mungkin dirinya harus mengalahkan si Anding yang berlevel 13 untuk bisa menjadi semakin kuat. Lu Chen menatap sangat senang dengan hal tersebut. Ia berkata bahwa Anding adalah Dead Swordman, jadi mungkin mereka bisa bertemu di tempat tersebut. Terlihat Lu Chen menari-nari di atas nisan. Ia berkata bahwa sebelumnya ia selalu berada di top 100 player terkuat, tapi mungkin ranking 125 pun sudah cukup bagi dirinya yang sekarang. Namun tiba-tiba Lu Chen pun terkejut karena sekarang ia melihat ada seseorang yang datang kepadanya dengan aura yang cukup kuat. Ternyata itu adalah sang Undead Knight yang merupakan player nomor 1 di daerah tersebut. Dan sekarang Undead Knight berjalan sambil menatap dengan mata merah mengerikan. Undead Knight itu bernama Orion. Orion menggunakan baju zirah kuning dengan aura biru, dan sepertinya saat ini Orion sudah bersiap untuk menangkap Lu Chen. Lu Chen menatap tajam dan dia bertanya tentang apakah Orion ini datang untuk mengejarnya agar bisa mendapatkan kepalanya yang memiliki bounty dengan harga tinggi.
Orion berkata bahwa itu benar. Ia berkata bahwa kepala Lucien dihargai 50.000 gold. Dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena bisa bertemu dengan Lucien di tempat seperti itu. Lucien pun di sana langsung mengeluarkan senjatanya dengan aura ungu mengerikan. Dan ia berkata bahwa bounty yang dirinya miliki tidak bisa didapatkan dengan mudah. Orion pun bersiap dengan senjatanya. Ia berkata bahwa itu bagus karena jika tidak ada perlawanan, maka semua itu akan menjadi membosankan. Kertas tentang bounty milik Lucien pun terbang di antara hujan dan gemuruh. Terlihat Lucien dan Orion saling bergerak dan mereka berdua akan saling menyerang satu sama lain. Orion melakukan serangan kuat dengan mata merah dan senjatanya, namun Lucien bisa menghindari hal itu dengan cepat. Orion pun kaget ketika melihat Lucien yang bisa menghindari hal tersebut, dan bahkan sekarang Lucien juga berhasil melakukan serangan pada tubuh milik Orion. Orion pun melakukan serangan balik pada Lucien, dan ia berkata bahwa Lucien tak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan dan kecepatan yang biasa saja seperti itu. Lucien pun terpukul mundur, tapi tetap saja ia berjalan perlahan sambil memikirkan tentang cara agar bisa mengalahkan Orion yang memiliki level lebih tinggi dari dirinya. Lucien berkata bahwa mungkin kecepatan dirinya bisa lebih baik dari Orion, tapi tetap saja Orion memiliki defense yang tinggi karena dirinya memiliki kelas sebagai Undead Knight. Orion bergerak ke arah Lucien sambil berteriak, dan ia berkata bahwa Lucien cukup hebat, jadi sekarang ia menyuruh Lucien untuk datang dan menyerangnya kembali. Lucien yang mendengar hal itu menatap tajam. Ia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk melakukan pertarungan dengan benar pada saat ini. Pandangan Lucien saat ini adalah sebuah senjata yang bergerak, dan senjata itu jelas milik Orion yang akan datang pada dirinya. Namun dengan cepat Lucien bisa menahan serangan itu, sehingga Orion kaget dan bingung tentang hal tersebut. Orion kebingungan. Ia berkata bahwa tadi serangannya memiliki waktu yang pas untuk melakukan serangan, tapi anehnya Lucien ini bisa menahan serangan tombak miliknya dengan cepat. Lucien pun bersiap untuk melakukan serangan balik, dan dengan wajah tangkuraknya di sana ia berkata agar Orion yang merupakan rank 1 tidak membuang-buang waktu. Lucien melakukan execution blade ke arah Orion dengan kencang, namun defense milik Orion sangat kuat sehingga serangan Lucien hanya menghasilkan 90 damage dan memukul Orion mundur sedikit saja. Orion memegang senjatanya dengan kencang. Ia menatap tajam ke arah Lucien karena kaget dengan serangan barusan. Orion mulai bersiap dengan tubuhnya, dan ia berkata bahwa sekarang adalah giliran dirinya untuk melakukan serangan balik pada Lucien. Orion bergerak dengan aura biru yang sangat kuat, dan sekarang serangannya akan menghantam tangkurak milik Lucien. Lucien yang melihat hal itu menatap tajam. Ia berkata bahwa itu tidak terlalu buruk, tapi sayangnya masih sangat lambat. Tapi sekarang tiba-tiba Lucien terkejut karena ia merasakan sesuatu pada tubuh milik dirinya. Terlihat tubuh Lucien bergetar kencang, dan ia berkata bahwa sekarang kepalanya terasa sangat menyakitkan dan seperti akan meledak. Tak cukup sampai di sana, sekarang Lucien juga terkejut karena di hadapannya ada serangan dari Orion yang akan datang pada dirinya. Terlihat serangan dari Orion pun berhasil melukai Lucien, dan hal itu langsung membuat Lucien terkena damage yang lumayan tinggi. Lucien terdorong mundur ke belakang. Ia memegang senjatanya dan kebingungan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lucien memperhatikan lengan miliknya. Di sana ia bertanya-tanya tentang mengapa tadi kepalanya terasa seperti akan meledak. Orion sendiri sekarang sudah bersiap untuk menyerang, dan ia berkata agar Lucien tidak membuang waktu. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Untung saya di tengah karena dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Maksudnya bukan itu guys. Anjay, si Lucien ini kesakitan. Apakah mungkin karena efek dari alatnya, atau emang udah mau kalah aja, atau ya jadi sehat lagi gitu, sehat walafiat tapi ngerasain sakit terlebih dahulu untuk menyesuaikan diri. By the way, untuk kalian semua terima kasih buat yang sudah join membership. Terima kasih banyak. Jumlahnya ternyata sangat di luar ekspektasi admin, karena banyak banget cuy. Makasih banget. Buat yang belum join membership, silakan join membership juga agar kalian bisa menjadi bagian dari 100 membership atau 100 membership dari 100 alur cerita. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.